Elshinta News and Talk. Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat atau Gelora Indonesia, Fahri Hamzah, membuat pernyataan kontroversial. Ia mengkritisi eksistensi keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang dinilai peran serta fungsinya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pernyataan ini tentu mengundang gerah anggota MPR. Lalu apa yang melatar belakangi pernyataan tersebut? Kami temui Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Elshinta News and Talk. Selamat pagi Pak Fahri Hamzah. Halo. Ya, Pak Fahri Hamzah. Ya, gimana? Oke, Pak Fahri Hamzah, apa yang melatari statement Anda yang kemudian kontroversi membuat gerah anggota MPR? Ya, itu pernyataan biasa saja. Kenapa mesti perlu gerah? Ya, karena itu kan sebenarnya kan analisis ketatanegaraan biasa. Karena kalau kita memilih sistem demokrasi, maka sebetulnya lembaga tertinggi negara kan sudah ditiadakan. Dan karena lembaga tertinggi negara sudah ditiadakan kan, MPR hanya menjadi lembaga yang fungsinya itu hanya sekali dalam 5 tahun gitu, yaitu melantik presiden dan wakil presiden. Lalu kalau ada amandemen baru dia berfungsi lagi melalui panitia ad hoc, ya kan. Lalu kalau nanti ada impeachment presiden yang nggak pernah ada, itu baru dia berfungsi lagi. Dan itu artinya fungsinya itu kan tidak permanen. Fungsinya itu lebih kepada joint session gitu loh. Situasional begitu ya? Kapan diperlukan dia dipanggil. Lagi pula kan rakyat nggak pernah milih anggota MPR. Kan rakyatnya milihnya kan anggota DPR dan anggota DPD kan. Yeah. Anggota MPR itu adalah anggota DPR dan anggota DPD. Terdiri dari anggota DPR, anggota DPD. Jadi temporary sifatnya. Nah karena temporary sifat kerjaan-kerjanya, terus ngapain kita ngasih 10 orang punya 10 mobil, 10 ajudan, 10 koridor, 10 mobil dinas, 10 rumah dinas, ya kan, dan ongkosnya sampai 1 triliun. Padahal kalau kita bikin joint session sekali 5 tahun, ya paling cuma 1 miliar kita perlukan, 1 sampai 5 miliar lah, paling tidak begitu. Kok kita mesti bayar setahun 1 triliun, ya kan? Nah, yang begini-begini itu mesti dipikirkan secara dingin, karena memang situasinya memungkinkan kita sekarang ini agak berpikir rasional terhadap situasi kita sekarang. Tapi apakah para politisi yang duduk di MPR misalnya cukup rasional melihat kondisi keuangan negara? Karena beberapa waktu yang lalu ketika anggarannya dikurangin pun malah meminta agar Menteri Keuangannya dipecat, Pak Fahri. Itu dia, kan MPR itu sebenarnya bukan MPR-nya ditiadakan. MPR itu by constitution itu dia ada. Karena itu penamaan dari itu yang saya bilang ke teman-teman itu. Kenapa enggak MPR itu tidak menjalankan fungsi mengkonsolidasi Senayan itu menjadi paling tidak dalam 2 hal gitu. Yang pertama, Senayan itu dijadikan tempat, nama dari satu tempat di Republik Indonesia ini, meskipun nanti mau dipindahkan ya, nama dari satu tempat yang dinisbatkan sebagai tempat berkumpulnya para tokoh bangsa. Kalau di Amerika Serikat itu ada namanya Capitol Hill atau Bukit Capitol. Kalau kita ini kan Senayan. Nah, saya mengusulkan namanya kan majelis. Jadi majelis itu kalau di Amerika namanya kongres gitu loh. Jadi itu satu, dikonsolidasi dulu itu supaya nggak ada lagi orang bilang itu komplek DPR, itu komplek DPD. Bukan, itu namanya majelis, itu komplek MPR. Nah itu nama, ya beserta simbol-simbolnya. Ya sekali lagi ini kan katanya mau dipindahin, tapi paling tidak pekerjaan konsolidasi ini adalah pekerjaan sekretariat, ya kan, bukan pekerjaan politisi. Yang kedua itu adalah mengkonsolidasi kelembagaan parlemen. Sekarang ini ada sekjen DPR, ada sekjen MPR, ada sekjen DPD. Padahal itu kawasan cuma satu. Gedung di dalam MPR itu ada gedung punya MPR, ada gedung punya DPD, ada gedung punya DPR. Padahal itu kan cuma satu. Ya kan? Harusnya ini dikonsolidasi, dibikin pengelola MPR, sehingga perannya itu lebih banyak adalah peran-peran administratif. Nah, sekarang diberi peran politik, diberi tugas sosialisasi, keluyuran ke sana kemari, kunjungan ke luar negeri segala macam.
Buat apa? Peran itu nggak ada. Peran kalian itu di MPR itu ngumpul nanti, baru kalau mau melantik presiden sekali 5 tahun. Kedua, kalau ada presiden yang harus di-impeach. Tapi kan nggak mungkin, karena panjang ceritanya. Nggak ada. Yang kedua, kalau amandemen konstitusi. Belum pernah konstitusi di amandemen. Lah terus kenapa negara harus keluar triliunan atas peran yang tidak ada? Nah itu yang menurut saya perlu dirasionalisasi gitu. Ya. Pak Fahri, gagasan ini kan kalau dilihat dari argumen Anda sebetulnya sangat bagus ya di tengah kondisi keuangan kita, kemudian bagaimana peran-peran yang seharusnya bisa dilakukan temporari misalnya. Tetapi mengapa gagasan itu baru muncul sekarang Pak Fahri, ketika Pak Fahri sudah tidak di DPR lagi misalnya? Akan lebih kuat ketika Pak Fahri masih sebagai wakil ketua DPR misalnya. Waktu berdebat di Undang-Undang MD3 itu saya bukan cuma mau membuat pimpinan MPR itu sementara ya, tapi itu kan perdebatan politik ya, artinya pada ujungnya kepentingan politik yang menang kan, bukan pandangan akademik. Saya juga kan mau membubarkan badan anggaran waktu itu, karena saya nggak mau ada lembaga di DPR itu yang diisi politisi ngurus anggaran. Karena konsepnya kalau di luar negeri itu badan anggaran itu dipindahkan ke lembaga ahli, ya kan? Jadi di Amerika Serikat tuh kongresnya punya namanya budget house. Semua parlemen di dunia ini punya namanya budget house. Tapi budget house itu isinya bukan politisi. Budget house itu isinya lembaga riset, gitu loh. Makanya waktu itu saya ingin membubarkan badan anggaran, dan saya bilang badan anggaran itu hanya muncul temporary. Pertama pada saat perencanaan anggaran, kedua pada saat alokasi anggaran, yang ketiga pada saat evaluasi anggaran. Itu artinya cuma 3 kali sebenarnya muncul. Kenapa dibikin permanen? Nah, sifat permanen badan anggaran ini akhirnya saya curigai sebagai tempat negosiasi anggaran dan kepentingan-kepentingan di belakang layar. Nah, saya waktu itu mengusulkan, nggak disetujui ya. Kalau di DPR itu kan kita ngelawan 575 orang, sikap kita memang keras. Kita memang menyatakannya secara vulgar. Tapi keputusannya kan belum tentu kita yang disepakati. Nah, sekarang ini, mumpung kita lagi ada krisis, mumpung lagi pindah ibu kota katanya, ayo pikirkan agak serius, apa benar kita perlukan lembaga MPR yang permanen, dan lembaga-lembaga lain yang kalau nggak permanen ya kita nggak perlu adakan gitu loh. Ya, oke, baik. Pak Fahri, kita sapa pendengar dulu Pak Fahri. Ada Pak David di Bintaro yang ingin menyampaikan tanggapannya. Pak David, silakan Pak David. Assalamualaikum, salam sehat semua. Ya, salam sehat. Waalaikumsalam Pak David ya. Bang Fahri ini salah satu idola ya, tapi sekarang kok kayaknya udah mulai hilang timbul ya. Tapi nggak apa-apa. Sekali timbul, rame, saya seneng. Jadi gini Bang Fahri, saya setuju bahwa sekarang ini ada 3 sekretariat jenderal yang saya tahu ya, di situ ya, di Senayan sana. Nah itu yang saya bingung, MPR itu benar bahwa itu sebenarnya ad hoc aja. Terus kenapa harus ada 3 sekjen di sana, yang tentunya berimplikasi kepada anggaran. Terus 10 pimpinan MPR itu adalah perwakilan dari 9 partai, kalau nggak salah, dan 1 dari DPD, untuk DPD ya. Nah itu untuk apa? Wong itu orang itu aja kok gitu loh. Nah waktu dulu itu Bang Fahri masih ingat gak ada wacana bahwa sekretariat di sana itu nanti ada yang namanya sekretariat parlemen atau sekretaris parlemen setingkat menteri atau setingkat apa? Kok saya setuju ya? Atau bagaimana pendapat Bang Fahri mengenai itu? Karena yang diurus itu ya sama aja, itu aja Bang Fahri. Yang seperti Bang Fahri bilang tadi, anggota MPR itu ya anggota DPD dan DPR. Terus mau ngurusin 3 sekretariat apa? Nyaris sekretariat jenderal MPR itu hanya ngurusin 10 orang dan keluarganya. Ngeri banget ya. Harga minyak goreng aja baru turun kemarin, udah habis tuh di minimarket. Kita mau ngegaji 10 pimpinan MPR yang fasilitasnya gila-gilaan. Bung Wiryo, tolong deh, ini El Sinta angkat ini, bisa seneng banget pagi ini. Saya langsung angkat telepon saya untuk telepon El Sinta. Keren banget. Jadi maksud saya,
Cukup ada sekretaris parlemen satu aja di Senayan sana. Yang ngurusin Dan semua politisi di sana ya. MPR, iya betul. MPR nggak ada. Dan satu lagi yang masalah badan anggaran, setuju sekali sama Bang Fahri. Bang Fahri terus berjuang ya. Mudah-mudahan sehat terus ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak David di Bintaro. Kemudian Pak Ari di Cibubur. Pak Ari, silakan Pak Ari. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Iya, saya sependapat itu tadi bahwa MPR itu bukan lagi permanent session. Dia konsepnya adalah joint session. Nah, kalau konsepnya joint session, tentu dia bukan lembaga tertinggi lagi. Dia ada karena adanya keperluan khusus untuk melantik presiden dan lainnya gitu ya. Nah, terkait anggaran MPR, bayangin coba kalau kita lihat MPR sekarang kerjanya apa? Sosialisasi. Karena nggak ada kerjaan, karena nggak ada pekerjaan lain gitu. Ya kalau sosialisasi kan itu sifatnya sangat ini ya, badan urusan rumah tangga mungkin juga bisa gitu melakukan sosialisasi. Nggak perlu sampai ketua MPR dan wakil ketua MPR yang datang ke sana ke sini gitu kan. Tentu harus sudah mulai konsepnya di parlemen tersebut, di MPR tersebut ya terkait budget tentu ya harus kita refocusing lah untuk hal-hal lain yang lebih penting. Tadi udah disampaikan bahwa kondisi anggaran sekarang sangat minim kan, apalagi kondisi pandemi seperti ini, COVID seperti ini, ada hal yang penting, hal yang mendesak yang harus dikeluarkan gitu oleh pemerintah. Prioritas tadi ya. Jadi saya kira sependapat saya sama Pak Fahri bahwa itu harus ditata ulang lah untuk anggarannya dan juga keperluan MPR-nya apa sih? Kalau emang cuma 2 kali sidang, 1 kali sidang, ya itu aja pengeluarannya gitu kan. Baik. Oke, itu, makasih. Terima kasih Pak Ari. Kemudian Pak Petrus di Sunter, Jakarta Utara. Setelah ini ditanggapi, Pak Petrus silakan. Pagi Pak Fahri. Ya, pagi Pak Petrus. Pagi. Ya, jadi gini, seperti tadi dibilang, waktu di kotak-katik satu lembaga aja, DPR udah mengancam akan memecat Menteri Keuangan. Saya rasa gini, kalau mau adil di negara kita ini banyak badan-badan, lembaga-lembaga yang boros, Pak. Jadi pemerintah sama DPR harus duduk bersama, jadi mesti adil. Jadi kayak barter gitu. Kalau di DPR, MPR, badan lembaga apa yang dibubarin ya di pemerintahan juga apa gitu loh. Kalau cuma yang di DPR dibubarin, saya rasa nggak bakal bisa jalan, pasti timbul penolakan gitu loh. Karena di pemerintah pun banyak lembaga-lembaga, badan-badan yang terjadi pemborosan gitu loh. Jadi saya rasa harus tokoh-tokoh yang idealis lah duduk bersama, ya bicarakan itu. Jadi kayak ada ya sama-sama gitu di pemerintahan apa, di DPR MPR apa gitu loh. Jadi ini untuk mendukung efisiensi negara gitu. Terima kasih Pagi. Terima kasih Pak Petrus. Ya, langsung ditanggapi Pak Fahri. Oh ya, ini ada pertanyaan menarik. Apakah dengan menjadi anggota MPR juga gajinya double, fasilitasnya double? Pak Fahri silakan. Ya, saya sudah menulis buku tentang ini ya. Judulnya itu Reformasi Parlemen. Dan kemudian waktu saya pensiun, saya menyerahkan 7 dokumen rancangan undang-undang kepada pimpinan DPR yang baru, Ibu Puan dan kawan-kawan, itu untuk meneruskan reformasi parlemen. Nah, tapi kayaknya di zamannya Ibu Puan ini tidak ada reformasi parlemen sama sekali, tidak diteruskan, malah kecenderungan DPR itu mengarah sebagai perpanjangan tangan dari partai politik. Makanya kita mengusulkan agar fraksi juga dibubarkan, ditiadakan. Karena seharusnya wakil rakyat itu tidak boleh menjadi perpanjangan tangan partai politik, tapi mereka adalah perpanjangan tangan rakyat. Namanya juga kedaulatan rakyat, namanya juga wakil rakyat. Loh, kok apa-apa pandangan fraksi, apa-apa pandangan partai. Loh, nggak benar itu. Yang benar itu, ini pandangan rakyat. Seorang anggota dewan itu dipilih untuk menjadi pesuruh rakyat, bukan petugas partai. Nah, ini keliru-keliru kayak begini, ini kita bongkarlah dari sekarang, supaya kita bernegaranya benar. Itu semua sudah saya tuliskan. Jadi jangan ada yang bilang, baru diomongin sekarang. Siapa bilang? Dari dulu saya udah nulis buku tentang itu. Dan sekarang ini menjadi sikap kami di Partai Gelora, bahwa sebaiknya memang hal-hal yang seperti ini kita tiadakan. Kita jujur deh, masa MPR diperlukan permanen dengan anggaran 1 triliun? Kan tidak diperlukan sebenarnya. Orang pekerjaannya sedikit, ya kasih anggaran sedikit. Jangan orang, negara penyakitnya begitu. Negara itu penyakitnya pekerjaan yang nggak ada diada-adakan supaya bisa dibayar oleh APBN. Lah,
kita jujur aja, kalau pekerjaan itu nggak ada ya udah bubarkan aja pekerjaan itu, ya kan, sehingga anggarannya bisa ditarik. Kalau kita bisa membubarkan satu institusi, menghematnya itu ratusan miliar sampai triliunan. Nah, keberanian secara konseptual seperti ini yang saya tidak lihat ada di teman-teman, rata-rata udah memble semua, nggak mau ngomong yang gini-gini, padahal kita lagi susah, padahal kita lagi sulit gitu loh. Itu prinsip cara berpikirnya begitu. Udahlah, jangan basi-basi terus, ini basa-basi ini nggak selesai-selesai, mahal ongkos. Ya. Bagaimana memulainya Pak Fahri? Ya kalau kita kan memang, saya pernah terus terang aja menyampaikan kepada Pak Jokowi konsep reformasi politik, konsolidasi politik, dan reformasi politik besar-besaran. Yang kalau nanti efeknya pada amandemen konstitusi, ya silakan. Hanya presiden yang saya anggap kalau mengajukan amandemen konstitusi akan disetujui oleh MPR, ya kan, oleh kedua kamar, dalam hal ini kamar DPR dan kamar DPD. Tapi mesti dimulai dari kajian. Kita ini perlu konsolidasi enggak? Ya, saya menganggap perlu konsolidasi sekali lagi. Ya, di kamar legislatif itu seperti kritik-kritik yang sudah kami ajukan hari-hari ini. DPD misalnya. DPD itu dipilihnya dengan ongkos sama dengan milih anggota DPR. Digajinya sama dengan gaji anggota DPR. Fasilitasnya dan segala macamnya sama dengan anggota DPR. Jumlahnya 132 orang. Loh, kok tugasnya cuman bikin rekomendasi, ya kan? Loh, kok tugasnya nggak konkret, ya kan? Pengawasan nggak bisa, anggaran nggak bisa, undang-undang pun cuman ikut membahas, tidak ikut menyetujui dan sebagainya lah, kira-kira gitu. Kalau lembaga tidak diberikan peran dan fungsi yang real, ya secara politik, ya lembaga itu nggak perlu juga dipilih secara rumit. Yang kita pilih secara rumit, kasih kewenangan yang rumit, kasih kewenangan yang besar. Kalau dipilih oleh rakyat, kewenangan kita harus besar. Kalau kewenangan kita nggak besar, ya nggak usah dipilih oleh rakyat. Dipilih oleh gubernur aja, atau dipilih oleh DPRD aja. Nah, yang begini-begini ini adalah namanya konsolidasi politik, konsolidasi ketatanegaraan, gitu loh. Sehingga kita bisa berhemat. Ongkos pemilu kita yang saya dengar nih ya, yang di pemilu yang akan datang 2024, saya dengarnya itu sekitar 100 triliun ongkosnya. Pemilu yang lalu 25 triliun, katanya akan datang tuh yang diusulkan 100 triliun. Lah kan tekor negara kalau ongkos pemilunya gila-gilaan, tapi kan lembaganya itu sebenarnya nggak diperankan, tidak perlu dipilih dengan ongkos yang sebesar itu. Nah, ini namanya konsolidasi politik dan harus dipikirkan gitu loh. Oke, baik. Pak Fahri, jadi memang ini yang harus dikaji lagi, kemudian dibicarakan konsolidasinya secara lebih tenang, begitu kira-kira Pak Ali Fikri ya, Pak Fahri ya, karena ini kan akan menimbulkan gesekan-gesekan Pak Fahri. Ya, kalau sebenarnya kita tentu sebagai partai politik baru yang akan masuk di pemilu 2024, kita ingin membawa angin segar lah untuk perubahan yang mungkin orang tuh udah kadung mapan. Sekarang ini kan semua udah kadung mapan. Kita mau melakukan misalnya reformasi partai politik. Partai politik sekarang ini udah jadi lembaga kekuasaan, padahal partai politik itu adalah lembaga intelektual, lembaga perwakilan. Sekarang udah menjadi lembaga kekuasaan, jualan tiket, ya kan, ingin berkuasa. Nah, ini harus direform, sebab kalau partai politik tidak menjadi lembaga yang mengagregasi pikiran rakyat, tapi menjadi lembaga transaksional, ya demokrasi kita kubur aja. Ya, oke. Menjawab pertanyaan beberapa pendengar tadi melalui WhatsApp, mereka yang anggota MPR, ketua MPR dan sebagainya, mereka kan juga anggota DPR, DPD dan lain sebagainya. Apakah mereka juga mendapatkan gaji dan fasilitas yang tambahan, kira-kira begitu Pak Fahri? Double gajinya? Ya, tambahannya banyak, makanya kan pekerjaannya diada-adakan kan, ya kayak katanya sosialisasi. Apa sosialisasi? Kan kita punya Menterian Kominfo, ya kan? Ya. Pemerintah kan harus membuat laman-laman internet.
harus membuat berita. Kita juga punya kantor berita, kita punya institusi yang tugasnya itu BPHN ya kan, direktorat itu, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Sudahlah ya, ini semua fungsi pekerjaan ini dibuat karena MPR itu dijadikan sumber pemasukan tambahan dari anggota DPR. Dan anggota DPD-nya juga kadang-kadang cemburu sebab ini dimonopoli juga oleh hanya DPR, oleh Kamar DPR, karena kan nggak fair itu sistem perwakilannya karena dibikin permanen. Masa partai politik dapat satu sama dengan DPD yang mewakili seluruh rakyat Indonesia juga dapat satu. Ya itu kan nggak fair seharusnya kan cara menghitungnya. Ya memang nggak ada, itu lembaga permanennya nggak ada. Jadi nggak perlu biaya tambahan. Nanti begitu sidang nih ya, misalnya pelantikan presiden dan wakil presiden, ya kan? Kami mohon maju ke depan ketua DPR dan ketua DPD memimpin sidang. 2 orang aja di depan yang kita lantik pada hari itu hanya sebagai pemimpin sidang. Ya. Ya kan, pekerjaan hari-harinya sekretariat MPR nanti cuma satu, sekretariat MPR mengkonsolidasi seluruh sekretariat dan birokrasi serta lembaga yang ada di Senayan itu, di majelis dan di dewan gitu loh. Jadi ini akan menghemat banyak sekali. Mau nggak kita berhemat? Ya. Gitu. Bukan akal-akalan ya Pak Fahri Hamzah ya? Iya, gitu. Baik, Pak Fahri, terima kasih sudah bersama kami Pak Fahri, sehat selalu ya. Ya, sama-sama. Terima kasih semua. Ya.